Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Rika Indriaswari kembali menjumpai Anda di Jendela Istana. Sebuah program yang mengajak Anda melihat lebih dekat beragam aktivitas dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Bersama saya Rika Indriaswari, langsung saja kita simak Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memaparkan hasil pengelolaan belanja negara sepanjang tahun ini dalam sidang tahunan MPR di Jakarta. Pemerintah berhasil menyelamatkan ratusan triliun rupiah, menertibkan sumber daya alam ilegal, dan menetapkan kebijakan baru untuk melindungi kebutuhan pokok rakyat. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan laporan hasil pengelolaan anggaran negara selama hampir 1 tahun kepemimpinannya. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap rupiah digunakan bagi kepentingan rakyat, sekaligus menutup celah bagi pihak yang berusaha mencari keuntungan di atas penderitaan masyarakat. Upaya pertama yang menjadi sorotan adalah pencegahan potensi penyelewengan sebesar 300 triliun rupiah dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana ini dialihkan untuk program yang lebih produktif, diantaranya pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan pembelian alat tulis kantor yang selama ini rawan disalahgunakan. Presiden menekankan pemberantasan praktik korupsi harus dimulai dari kesediaan untuk melihat kelemahan sendiri. Pemerintah juga memperkuat pengawasan internal agar belanja negara sesuai amanat konstitusi, yakni memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Tidak hanya pada aspek anggaran, pemerintah juga mengambil langkah tegas di sektor sumber daya alam. Sebanyak 3,1 juta hektar perkebunan sawit ilegal telah dikuasai kembali dari total 3,7 hektar yang terbukti melanggar aturan. Saya melaporkan di majelis ini bahwa pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, tapi kita belum verifikasi. Yang sudah jelas kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektar, dan dari 3,7 juta hektar 3,1 juta sudah dikuasai kembali. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya telah perintahkan dikuasai kembali oleh negara, dan untuk itu kita telah menggunakan pasukan-pasukan TNI untuk mengawal tim-tim yang menguasai kebun-kebun tersebut. Penertiban ini dilakukan setelah puluhan tahun putusan pengadilan tidak dijalankan. Untuk mengamankan proses ini, pemerintah menurunkan personil TNI guna menghadapi perlawanan di lapangan. Selanjutnya, penertiban akan diperluas ke sektor tambang ilegal yang jumlahnya mencapai 1.063 titik dengan potensi kerugian negara sedikitnya 300 triliun rupiah. Presiden memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk pejabat, pensiunan aparat, maupun kader partai pendukung pemerintah. Bagi rakyat kecil yang bergantung pada tambang untuk penghidupan, akan difasilitasi melalui pembentukan koperasi dan pengelolaan legal. Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya. Kami tidak gentar dengan kebesaranmu. Kami tidak gentar dengan kekayaanmu. Karena kekayaanmu berasal dari rakyat Indonesia. Langkah pengamanan ekonomi juga menyentuh sektor pangan. Pemerintah akan memberlakukan izin khusus bagi penggilingan beras skala besar. Kebijakan ini bertujuan menjamin ketersediaan beras dengan takaran tepat, kualitas terjaga,
dan harga terjangkau. Presiden juga mengingatkan, cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus berada di bawah kendali negara, sesuai amanat para pendiri bangsa. Pengusaha besar diminta untuk mengalihkan usahanya ke sektor lain jika tidak mampu memenuhi ketentuan baru ini. Selain itu, pemerintah mengajak seluruh pelaku usaha menjadi bagian dari konsep Indonesia Incorporated. Dalam skema ini, pengusaha besar, menengah, kecil, hingga masyarakat miskin memiliki peran masing-masing dalam membangun perekonomian yang saling menguatkan. Pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah dinilai dapat meningkatkan daya beli yang pada akhirnya menggerakkan industri besar. Prinsip ini diyakini mampu menghapus kemiskinan secara berkelanjutan. Tidak semua pengusaha yang besar itu ikut dalam alam mazhab selakahnomics. Justru sebagian besar kita ajak untuk membangun Indonesia bersama. Yang kuat, yang besar punya peranan. Yang menengah punya peranan. Yang kecil punya peranan, kita bantu. Yang miskin kita berdayakan. Itu namanya Indonesia Incorporated. Saya sampaikan, kalau kita hilangkan kemiskinan, kalau orang yang berada di bawah garis kemiskinan punya uang, punya penghasilan, mereka punya daya beli, mereka akan beli barang-barang dari pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Itu yang kita namakan suatu ekonomi mata rantai yang saling memperkuat, bukan saling menghancurkan. Dengan rangkaian kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan belanja negara bukan hanya tercatat di atas kertas, tetapi nyata dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah menargetkan kebijakan ini akan memperkuat fondasi ekonomi nasional, menekan kesenjangan, dan menjaga agar kekayaan bangsa tetap berada di dalam negeri untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden Prabowo Subianto memaparkan capaian pengelolaan belanja negara. Simak laporannya usai jeda, tetap di Jendela Istana.